wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah rekayasa produktivitas di pertemuan yang kelima, yaitu materi kita tentang model pengukuran produktivitas, yaitu Marvin E. Mandel. Oke, kita lihat apa itu model pengukuran produktivitas model Marvin E. Mandel. Nah, model ini pada dasarnya adalah pengembangan dari pengertian produktivitas, output dan input, dan pada mulanya didesain untuk perusahaan pabrikasi. Nah, model ini dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dalam ilmu teknik industri dengan definisi-definisi ongkos dalam akunting. Ini menurut Gaspers Vincent tahun 1998. Nah, metode pengukuran produktivitas menggunakan metode Marvin E. Mandel. Nah, sekarang ditetapkan dalam pengukuran sebagai periode dasar sehingga untuk pengukuran kondisi usulan akan berpatokan pada periode dasar tersebut, khususnya pada pengukuran indeks produktivitas. Nah, kita lihat formulasi yang digunakan untuk perhitungan indeks produktivitas. Nah, di sini dapat dilihat IP sama dengan AOMP per RIMP dibagi AOBP per RIBP dikali 100. Ya, keterangannya, IP ini adalah indeks produktivitas, sedangkan AOMP adalah output agregat untuk periode yang akan diukur, kemudian RIMP adalah input untuk periode yang diukur, kemudian AOBP adalah output agregat untuk periode dasar, kemudian RIBP adalah input untuk periode dasar, kemudian dikali dengan 100. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal. Dimana yang pertama, pada label dapat dilihat ada output dan input. Jadi yang pertama ini untuk bisa kita bedakan, kita kasih pembatas. Ini sebagai output. Jadi yang pertama ini output. Kemudian bentar ya. Nah, yang pertama ini adalah banyaknya output, berarti ini adalah output, sedangkan yang nomor 2, jam tenaga kerja langsung, ongkos tenaga kerja langsung, penyusutan, nilai buku modal, ongkos total langsung, ongkos total keseluruhan, energi yang digunakan, dan material yang digunakan, semua ini adalah termasuk pada input, dan ini adalah output. Nah, dilihat di periode ini adalah periode yang pertama atau periode dasar. Banyak output pada periode dasar yaitu 1000 unit. Sedangkan pada periode yang kedua atau periode yang akan diukur yaitu sebanyak 1500 unit. Kemudian kita lihat input. Input untuk jam tenaga kerja langsung di periode pertama yaitu 2000 jam. Sedangkan di periode kedua yaitu 4000 jam. Kemudian input yang ketiga yaitu ongkos tenaga kerja langsung. Di periode pertama yaitu sebanyak $20.000 dan di periode yang kedua yaitu $23.000. Kemudian penyusutan atau depresi modal di periode pertama sebesar $6.000, di periode 2 yaitu $7.000. Kemudian input nilai buku modal itu sebesar $18.000 dan di periode 2 yaitu $36.000. Kemudian yang berikutnya, ongkos total langsung sebesar $30.000 dan periode 2 yaitu sebesar $38.000. Ongkos total keseluruhan yaitu langsung dan tidak langsung, ongkos langsung dan ongkos tidak langsung, yaitu di periode pertama sebesar $40.000 dan di periode yang kedua yaitu $53.000. Sedangkan input yang berikutnya yaitu energi yang digunakan. Yang di periode pertama yaitu sebesar 1000 kW. Sedangkan di periode kedua yaitu sebesar 1400 kW. Dan yang terakhir input yang digunakan adalah material yang digunakan yaitu di periode pertama sebesar 10.000 kg dan di periode yang kedua yaitu sebesar 15.000 kg. Nah, selanjutnya untuk kita akan mengukur indeks produktivitas model E. Mandel.
Nah, kita lihat berdasarkan rumus tadi, yaitu untuk IP-nya adalah AOMP per RIMP dibagi AOBP per RIBP dikali 100. Maksudnya di sini adalah untuk yang pertama, kita cari indeks produktivitas masing-masing dari input ini. Jadi, yang akan kita cari adalah yang di sini yang akan kita cari adalah indeks produktivitas masing-masing dari input dari 2 sampai 9 ini. Jadi, untuk mencari indeks produktivitasnya caranya adalah yaitu 1000 IP sama dengan 1500 dibagi per 4000 dibagi dengan 1000 per 2000 dikali 100. Itu yang untuk yang pertama. Kemudian untuk IP yang kedua yaitu IP atau indeks produktivitas untuk ongkos tenaga kerja langsung, yaitu caranya adalah 1500 ini output dibagi dengan 23.000, kemudian per 1000 dibagi 20.000, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi untuk penyusutan adalah untuk mencari indeks produktivitas penyusutan yaitu output per input atau 1500 per 7000 dibagi 1000 per 6000 dikali 100. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, untuk indeks produktivitas tenaga kerja, IP sama dengan 1500 per 4000 dibagi 1000 per 2000 dikali 100. Hasilnya 75%. Kemudian yang kedua, untuk indeks produktivitas ongkos tenaga kerja langsung. Seperti yang tadi, ini dia 1500 dibagi 23 per 1000 dibagi 20.000 kali 100. Nih hasilnya 130.000. Hasilnya adalah 130,43%. Jadi tugas saudara adalah lanjutkan ini sampai selesai, cari indeks produktivitas dari nomor 4 sampai nomor 9. Nah, ini adalah rekapitulasi perhitungan indeks produktivitas model Amdahl. Ini hasil akhirnya. Nah, kita lihat di sini untuk periode yang pertama atau periode dasar semuanya adalah masih 100%. Kemudian di periode yang kedua ini hasilnya. Yang pertama tadi ini kita buat hasil ini, kita masukkan ke dalam tabel. Kita rekap di sini. Jadi untuk tenaga kerja langsung ke periode 2 adalah 75, kemudian ongkos tenaga kerja langsung sebesar 130,43, kemudian ini seterusnya sampai ke indeks produktivitas material yang digunakan nomor 9, itu didapatkan hasilnya yaitu 100. Nah, untuk perubahannya, caranya adalah ini dikurang periode 1 ini di berapa rasio dari indeks produktivitas yang pertama dengan yang kedua. Kita buatkan di sini. Misalnya di misalnya untuk tenaga kerja langsung di periode pertama sebesar 100% indeks produktivitasnya. Kemudian di periode kedua indeks produktivitasnya hanya 75%. Jadi perubahannya adalah adanya penurunan indeks produktivitas sebesar 25%. Kemudian yang kedua, indeks produktivitas di ongkos tenaga kerja langsung di periode pertama sebesar 100% dan di periode yang kedua sebesar 130,43%. Ini artinya adalah adanya peningkatan produktivitas. Jadi dari sini ke sini ada peningkatan yaitu sebesar 30,43%. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jika ada penurunan ini berkurang, berarti ada penurunan indeks produktivitas. Kalau ini ada peningkatan indeks produktivitas. Nah, kalau yang terakhir ini 100, berarti indeks produktivitasnya adalah tetap. Oke. Oke, hanya itulah yang dapat disampaikan untuk pertemuan yang kelima ini dalam mata kuliah produktivitas, yaitu materi tentang pengukuran indeks produktivitas model Amdahl. Hanya itu yang dapat disampaikan. Terlebih